pengusaha jamu menuduh DPR impor jamu dari Tiongkok. Nggak tahu kebenarannya gimana. Tapi yang pasti 30% dari karyawan jamu tradisional ini sementara ini dirumahkan. Jangan lupa tombol subscribe, tung, tung, tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa di channel Alan Keribu. Masih di sini ya, di channel Alan Keribu yang selalu menyediakan informasi tentang kesehatan, tentang jamu herbal, berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi ilmu. Jadi di masa-masa pandemi ini yang tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mencari bahan untuk membuat jamu, untuk tutorial, ya ngevlog-ngevlog biasa lah ya. Di sini Alan Keribu mau sedikit cerita nih, karena masa-masa sekarang ini kan susah keluar. Untuk mencari bahan nggak bisa ke kemana-mana, ini ngevlog. Terus saya coba-coba gini, karena saya merasa subscribe saya sudah di atas 30.000 ya. Itu tidak munafik, saya ya ingin mencari tambahan lah. Dari AdSense-nya itu cuman sedikit ya. YouTuber itu memang kebanyakan yang diburu uang. Untuk mencari tambahan itu nggak munafik, saya juga akhirnya ke sana. Kalau dulu sebenarnya saya cuman mengisi waktu dan ya untuk sharing lah, punya pengalaman, ngapain nggak dibagi ya. Dan ternyata banyak respon bagus. Temanya yaitu channel saya tema jamu herbal, tentang jamu herbal, kesehatan, membahas hoak. Banyak kan berita-berita hoak tentang jamu kekuatan stamina atau apapun itu banyak. Nah, karena nyari bahan nggak bisa, kemarin saya coba-coba nyari informasi bagaimana cara menggait sebuah brand supaya menggunakan jasa kita ini loh. Ya siapa tahu digunakan sebagai influencernya atau sebagai brand ambasadornya ya. Ternyata susah pemirsa, susah teman-teman ya, susah. Saya mencoba menghubungi YouTuber yang sudah terkenal, sudah banyak subscribe-nya, cuman ya tidak ada respon. Banyak mencari ke sana ke sini sana. Akhirnya saya ketemu, sudah lama sih saya mengikuti channel ini, tapi saya juga sudah subscribe, juga mengikuti. Tak obok-obok channelnya, tak obok-obok, tak lihat videonya, tak cari inspirasi, yaitu channelnya Mas ini, Arya Dega. Channel Mas Arya Dega ini channel sebenarnya tentang drone, cuman ada yang saya ambil inspirasinya, bagaimana cara menggait brand ambassador. Nah, halo Mas Arya Dega. Jadi saya coba email, ternyata direspon bagus, direspon walaupun temanya beda. Mas Arya Dega ini tentang drone, saya tema jamu, tapi ada, menurut saya ada inspirasinya dari Mas Arya Dega. Saya bisa mencari inspirasi dari sana ya. Itu menurut saya, ketika saya email saya dibalas, saya di IG-nya juga saya di message ya. Akhirnya nyambung, suatu saat pasti ketemu dan collab dengan ini loh, Mas Arya Dega itu orangnya. Nah, ini kalian bisa mencari informasi di sana ya, tanya-tanya orangnya, welcome. Dan ternyata langsung dibikin inspirasi untuk
untuk konten. Nah, ya terima kasih Mas Arya Dega. Suatu saat nanti ketemu dan collab tentang jamu dan drone. Saya pernah emang kirim email message ke YouTube. Ini sebenarnya saya juga mengikuti, tapi kalau yang ini tentang bagaimana caranya bikin YouTube, arahnya ke sana. Tapi ketika saya email tidak ada respon, saya komen tidak ada respon, begitu ya. Jadi tidak ada respon sama sekali. Kalau di Mas Arya Dega ini, di channel ini membahas tentang drone, bagaimana mengambil gambar, bagaimana mengambil suara, bagaimana mengambil background kalau pas ngambil gambar, ngevlognya bagaimana. Kemarin tak lihat bener katanya Mas Arya Dega, ngevlog itu harus mengalir dari diri kita sendiri, tidak harus terpaku kepada skenario atau skrip, skrip. Jadi kalau kita terpaku skrip, skenario itu nanti kita kaku, tidak ada kaku pokoknya ya, harus itu harus begini lah, ntar lupa juga kata-katanya ya. Ya begini, orang Jawa bilang itu lambe lamis, ya, lambenya tipis. Nah, katanya orang Jawa itu ini kan banyak andeng-andeng, banyak ini katanya, itu fakta atau hoak itu saya nggak tahu ya. Tapi nyatanya itu ya betul, ngevlog itu harus mengalir dari diri kita. Dan ini sedikit informasi pemirsa, ternyata Indonesia ini ya akhir-akhir ini produksi jamu di Indonesia ini, jamu herbal, jamu tradisional itu dari segi permintaan konsumen itu meningkat. Peningkatannya itu banyak. Nah, tapi kenyataannya sekarang adanya PSBB, karantina wilayah ini mengakibatkan 30% itu, beritanya 30% dari karyawan pabrik jamu tradisional itu dirumahkan. Itu imbasnya corona. Permintaan banyak tapi tidak bisa mengirim atau tidak bisa produksi karena itu distancing, social distancing, distancing itu ya, itu harus. Jadi untuk produksi kan ya nggak mungkin toh kita harus sendiri-sendirian ya, tempatnya sudah pasti begini itu. Jadi itu kendalanya sekarang. Terus ada informasi lagi katanya ini pengusaha jamu menuduh DPR impor jamu dari Tiongkok. Nggak tahu kebenarannya gimana, tapi yang pasti 30% dari karyawan jamu tradisional ini sementara ini dirumahkan karena ada peraturan karantina wilayah. Nah, padahal di Indonesia itu untuk bahan jamu tradisional, untuk bahan jamu herbal itu bahannya mumpuni, nggak usah dari luar negeri, semuanya ada. Jahe, laos, kencur, kunir, temulawak, banyak ya, pokoknya seperti itu. Kayu manis, semuanya ada, alang-alang banyak. Ya mau jamu apa itu kalau bikin dengan bahan-bahan yang tersedia di Indonesia itu udah mumpuni. Itu semua bahan tersedia, tapi mengapa imbasnya corona ini waktu industri jamu tradisional permintaan banyak malah merumahkan karyawan. 30% dari karyawannya perusahaan jamu dirumahkan. Nah, ini karena adanya corona, semuanya mempunyai sendiri-sendiri, mempunyai peraturan sendiri. Misalnya daerah sana PSBB, daerah sana lockdown, daerah sana karantina wilayah, orang nggak boleh keluar masuk. Itu kan karyawannya juga nggak bisa keluar. Terus di pabrik jamu otomatis ya orang banyak produksi ya. Itu makanya serba salah sekarang itu Mas ya. Ya semoga cepat berakhir ini ya. Dan kita bikin sendiri aja jamunya ya. Banyak kok. Jahe, air jahe, minum air jahe, minum kunir, itu semuanya sudah bisa meningkatkan imun tubuh kita, itu meningkatkan kekuatan tubuh kita dari serangan-serangan virus yang tidak kita inginkan, seperti virus corona ini. Sekarang udah mulai bikin sendiri apa adanya, seperti minum air jahe, minum
beras kencur, minum ya seperti itu. Sekarang sebenarnya rame nih. Harusnya ini jamu-jamu tradisional di atas angin bisa meningkatkan pendapatan walaupun di kondisi pandemi ya. Tidak munafik lagi itu loh. Ini dibutuhkan. Nah, ini dibutuhkan, dia otomatis kan ya biarpun harga jualnya segitu dia kan udah untung, udah dapat untung, itu otomatis meningkatkan produksi jamu. Produksinya meningkat, otomatis penjualannya juga banyak. Penghasilannya karyawan juga pasti ada bonus. Biasanya sih begitu, biasanya. Ya, ini share-share pengalaman ya. Saya dapat teman, mungkin ya bisa ada chemistry-nya, ada sambungnya walaupun beda tema, yaitu YouTuber drone, saya tema jamu kesehatan, tentang kesehatan. Chemistry-nya di mana? Chemistry-nya nanti saling tukar informasi tentang YouTube, bagaimana cara mencari brand ambassador atau pengguna jasa kita. Bisa aja nanti tukar, pasti bisa itu. Tapi kalau YouTuber yang satu ini yang pernah tak dulu itu ya udah terkenal itu. Dia orang Jawa juga tapi di Jakarta. Kalau saya di Bali ya, saya di Bali Mas Arya Dika. Kalau saya pulang ke Blitar saya melewati rumahnya. Nanti pasti mampir. Ya semoga bermanfaat ya, share-share cerita ini ya, cerita ngevlog yang harus mengalir, jamu sekarang yang dikurangi karyawannya, dan bertemunya saya dengan Mas Arya Dika. Terima kasih Mas Arya Dika. Sampai jumpa nanti kalau sudah ada, nggak ada kolor hijau ini ya, nggak ada corona. Semoga bermanfaat pemirsa ya. Terima kasih sudah melihat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.